Indonesia berhasil akhirnya lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 setelah pesaing dari Indonesia untuk menjadi runner-up terbaik di turnamen ini bertumbangan. Kita sebut saja Kamboja dilumat oleh Thailand dengan skor 2-0. Filipina berhasil dikalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Plus, di laga Malaysia menghadapi Timor Leste, tidak ada kejutan. Malaysia secara meyakinkan berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 1-3. Seperti biasa, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Kita lihat dulu klasemen akhir fase grup Piala AFF U23. Grup A, Thailand memimpin 3 kali menang, 9 poin. Kemudian urutan kedua Kamboja, urutan ketiga Myanmar, dan urutan terakhir ada Brunei. Di situ Kamboja mendapatkan 4 poin. Muncul pertanyaan, kok mereka nggak lolos bang ke babak semifinal? Sebab di grup lain B sama C kan hanya ada 3 negara. Otomatis ketika di grup A pada saat mereka menghadapi Brunei itu nggak dihitung hasil poinnya. Jadi secara kalkulasi Kamboja hanya memiliki 1 poin. Oke, kemudian di grup B Malaysia dengan 6 poin, Indonesia mendapatkan runner up terbaik dengan 3 poin, dan ketiga ada Timor Leste. Sebelum kita bahas grup C, respect setinggi-tingginya untuk Timor Leste. Kemarin Coach Shin Tae-yong di sesi preskon usai laga Indonesia menghadapi Timor Leste, beliau impress kan terhadap apa yang ditampilkan oleh Timor Leste. Jika teman-teman menonton review pertandingan Indonesia menghadapi Timor Leste, di video itu pun aku sudah sampaikan nih kekaguman aku, luar biasanya apa yang ditampilkan oleh Timor Leste. Ini pertanyaan besar sih untuk kita, apakah sepak bola kita ataupun negara-negara lain mulai pelan-pelan bisa disusul Timor Leste? Ya, hanya kita lihat waktu yang akan menjawab. Tapi dari sisi permainan, kebetulan aku menonton pertandingan Timor Leste menghadapi Malaysia. Timor Leste setelah Malaysia mampu menciptakan 2 gol, bisa Timor Leste yang kita tahu notabene sering dihajar, dibungkam, dibantai teman-teman, mendominasi pertandingan, membuat Malaysia nggak mampu leluasa setelah mereka unggul 2-0, dan akhirnya Timor Leste mampu ciptakan 1 gol, 2-1 skornya, dan Malaysia pelan-pelan mulai bangkit lagi dan bisa menciptakan 1 gol ketiga. Oke, kemudian grup C, klasemen pertama diduduki oleh Vietnam, 2 kali menang, 6 poin. Kemudian urutan kedua ada Filipina, dan urutan ketiga ada Laos. Jadi Indonesia akan menghadapi Thailand. Ini laga menarik sebab belum lama ini Indonesia bertemu di final SEA Games 2023 Kamboja, dan laga tersebut menjadi sorotan di Asia Tenggara. Dan ya, kalau disebut oleh Federasi Sepak Bola Thailand, laga Indonesia menghadapi Thailand di SEA Games kemarin, aku kebetulan punya beberapa rekan di Thailand teman-teman, dan mereka memberikan informasi kepada aku, dan aku bukan merasa sok tahu, sehingga beberapa minggu lalu, jika teman-teman setia menonton kanal YouTube Tomedeski ini, kita ada bahas 4 video secara khusus sepak bola Thailand, dan ternyata respon dari masyarakat Indonesia kita terhadap informasi yang aku sampaikan itu luar biasa teman-teman. Jadi aku bukan merasa sok tahu, salah kok bang informasi yang kau sampaikan, bukan ke situnya. Aku berusaha langsung mencari narasumber yang kredibel, apa yang terjadi, dinamika turbulensi yang ada di sepak bola Thailand. Banyak yang menyebutkan goyangnya Federasi Sepak Bola Thailand, ketua umumnya teman-teman, karena kericuhan antara Indonesia menghadapi Thailand, sehingga desakan mundur ketua umum PSSI-nya Thailand itulah menjadi biang keladinya. Nah, namun dari itu semua kita singkirkan dulu kericuhan itu. Kericuhan itu kan terjadi pada saat laga final berlangsung. Oke, jauh sebelumnya teman-teman, Ketua Komite Internasional Thailand itu mengumpulkan
semua cabang olahraga yang ada di Thailand sebelum berangkat ke Kamboja. Oke, sebelum berangkat ke Kamboja, artinya belum ada nih kericuhan. Oke ya, oke. Apa yang disampaikan Ketua Komite Internasional Thailand, teman-teman, mereka meminta di SEA Games cabang multi event tentunya, teman-teman, sepak bola harus mendapatkan medali emas. Oke, ini pun kan menjadi pukulan sih bagi kita yang sering kita sebut Thailand sebagai King ASEAN. Mereka sudah levelnya Asia, tapi kita harus membuka telinga bahwa mereka secara nyata masih ada jejak digitalnya. Silahkan aja cross check, mereka mengumpulkan semua ketua federasi cabang olahraga yang ada di Thailand. Mereka minta Thailand di SEA Games mendapatkan medali emas. Jadi aku cukup mengerti mengapa pada akhirnya PSSI-nya kita ingin juga nih memberikan hasil terbaik di turnamen-turnamen yang ada di Asia Tenggara. Aku mengerti kenapa Thailand yang notabene yang sering kita sebut udah Asia, mereka pun sekarang ini kalau kita bicara konteks Piala AFF U23, mereka ingin tetap, aku baca di media Thailand, teman-teman, label King ASEAN itu mereka jaga. Bagaimana cara menjaga King ASEAN label itu? Kan harus juara. Ini di kandang mereka harus juara. Kan sederhana itu. Apakah label King ASEAN itu tertuju tetap di Thailand bisa lewat tanpa mereka juara? Tentu tidak. Nah, pada akhirnya lagi ini akan muncul perdebatan. Desakan Ketua Umum PSSI-nya Thailand itu untuk mundur semakin kuat setelah memang ada kejadian kericuhan itu. Nah, namun kalau kita bicara konteks dari sebuah cabang olahraga, ada yang namanya evaluasi dari target yang dicanangkan. Nah, setelah Thailand di SEA Games 2023 Kamboja kemarin, itu dikumpulkan semua ketua federasi cabang olahraga yang ada di Thailand dan ditanya nih kepada PSSI-nya Thailand, kenapa kamu gagal? Nah, setelah gagal, dibungkus lagi nih dengan kericuhan Indonesia menghadapi Thailand. Makanya semakin turbulensi lah sepak bola yang ada di Thailand. Dan akhirnya sempat Ketua Umum PSSI-nya mengatakan mundur, namun seiring berjalannya waktu, Ketua Umum PSSI-nya Thailand tetap menjadi Ketua Umum PSSI-nya karena mereka sudah mendapatkan info dari FIFA, teman-teman, jika Ketua Umum PSSI-nya Thailand itu mundur, maka akan di-ban ataupun disanksi oleh FIFA. Karena Ketua Komite Internasional Thailand itu wakil Perdana Menteri Thailand. Banyak orang yang menyebutkan ataupun pengamat sepak bola yang ada di Thailand itu termasuk intervensi. Dan setelah dicari-cari, ya jelas itu intervensi dan akhirnya Ketua Umum PSSI-nya bertahan. Dan perlu teman-teman ketahui, Ketua Umum PSSI-nya Thailand ini pun punya legacy yang tentunya ingin ia tinggalkan sebelum ia meninggalkan kursi dingin ataupun kursi panas Ketua Umum Federasi Sepak Bola Thailand. Sebab Ketua Umum PSSI yang sekarang di bulan Februari tahun 2024 akan terjadi kongres, terjadi pemilihan ketua PSSI yang baru. Oke, sekarang sudah ada sorotan kepada dirinya tentu untuk bisa meningkatkan elektabilitasnya, tentu dengan turnamen-turnamen seperti ini diseriusi oleh Thailand. Dan Thailand pun skuad untuk Piala AFF U23 saat menghadapi Indonesia di babak semifinal nanti, itu ada 4 pemain SEA Games 2023 Kamboja yang mereka bawa. Jadi ini aura-auranya udah adu gengsi. Sedangkan untuk Indonesia, ini menjadi ajang pembuktian sesungguhnya. Sebab menghadapi Malaysia, Indonesia banyak yang harus diperbaiki. Kemudian saat menghadapi Timor Leste pun banyak yang harus diperbaiki. Terkhusus kalau kita bicara permainan sepak bola, build up dari lini belakang, tengah sampai depan, itu Indonesia kesulitan untuk bisa secara rapi, terstruktur untuk menciptakan peluang. Banyak salah-salah passing, long ball ataupun vertikal yang terlalu cepat, momentum memberikan passing tidak prima. Di balik itu Thailand pun nggak bisa kita katakan bagus-bagus juga saat menghadapi Kamboja, teman-teman, dengan skor 2-0. Thailand babak 1 bermain imbang 0-0. Salah satu yang digunakan oleh Kamboja untuk mengalahkan Thailand, kan secara di atas kertas kalah kualitas nih. Thailand menghadapi Kamboja yang kalah kualitas. Kamboja itu ngotot mainnya, determinasi, fighting spirit, karena
Di situ juga mereka mempunyai momentum untuk bisa lolos ke babak semifinal. Kambojanya ya. Nah, namun namanya sebuah negara belum memiliki pengalaman dan pemain-pemainnya pun nggak bisa secara konsisten bermain sepanjang 90 menit dengan baik. Kamboja dikalahkan oleh Thailand. Oke. Kita lihat nanti bagaimana laga Indonesia menghadapi Thailand. Sungguh ini laga yang sangat amat berat tentunya bagi Coach Shin Tae-yong bersama Indonesia di saat Coach Shin Tae-yong pemain-pemainnya nggak begitu banyak yang sesuai mungkin yang dia harapkan, dan tentu ketika pemain-pemain yang tidak ideal untuk timnas Indonesia, maka bagi seorang pelatih akan sulit melakukan improvisasi. Improvisasi apa? Improvisasi taktik, keinginan, dan seterusnya. Gimana menurut teman-teman hasil semifinal nanti? Apakah Thailand akan menang ataukah Indonesia akan menang? Coba tulis di kolom komentar.